Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ersa Somba. Saya mahasiswa Universitas Negeri Manado, program studi pendidikan biologi semester 4. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang fertilisasi. Fertilisasi adalah proses penyatuan antara inti sel telur dengan inti sel sperma yang membentuk satu sel tunggal yang baru yang disebut dengan zigot. Pada proses fertilisasi, terdapat dua macam proses, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada proses fertilisasi eksternal. Nah, proses fertilisasi ini tidak melibatkan organ kelamin, karena sel gamit-gamitnya ini akan keluar dari dalam tubuh yang kemudian disusul dengan proses fertilisasi. Nah, proses ini bisa kita lihat pada kelompok-kelompok hewan akuatik seperti ikan dan kelompok-kelompok hewan amfibi. Nah, yang kedua ada proses fertilisasi internal. Nah, proses ini melibatkan organ reproduksi karena nantinya sperma ini akan masuk ke area reproduksi sang betina yang kemudian disusul oleh proses fertilisasi. Nah, bisa kita lihat pada kelompok-kelompok hewan mamalia. Adapun fungsi utama dari proses fertilisasi di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai fungsi reproduksi, di mana fertilisasi ini akan memungkinkan proses pemindahan unsur-unsur genetik dari individu terdahulunya ke individu yang baru, sehingga terjadi proses pewarisan sifat yang berkelanjutan. Lalu yang kedua, sebagai fungsi perkembangan. Nah, mengapa sebagai fungsi perkembangan? Karena nantinya fertilisasi ini akan menyebabkan gertakan atau rangsangan kepada sel telur untuk menyelesaikan proses pembelahan meosisnya dan membentuk pronukleus jantan yang akan melebur dengan pronukleus betina yang kemudian membentuk zigot yang terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang menjadi dewasa. Pada proses fertilisasi terdapat beberapa tahapan. Bisa teman-teman lihat pada gambar di samping saya. Ini merupakan tahapan-tahapan perjalanan sel sperma sampai ke tempat pembuahan. Untuk tahapan yang pertama ini yaitu tahap kapasitasi. Nah, apa itu tahap kapasitasi? Jadi pada tahapan ini sel sperma akan menyesuaikan dirinya dengan cara melepaskan seluruh glicoprotein. Nah, dengan cara ini sel sperma akan dapat bertahan lebih lama di dalam rahim sang betina. Lalu ada tahap perkatan. Nah, setelah mengalami proses yang namanya kapasitasi, sel sperma ini diharuskan untuk melekat di zona pellucida. Nah, apa itu zona pellucida? Jadi zona pellucida ini adalah lapisan terluar dari sel telur. Nah, fungsi pelekatan ini dimana untuk memastikan bahwa jumlah kromosom dari sel telur ini sama dengan jumlah kromosom dari sel sperma. Lalu tahapan yang ketiga. Nah, sebelum sel sperma ini masuk ke zona pellucida, sel sperma ini akan mengalami yang namanya reaksi autosom. Nah, reaksi ini merupakan proses pelepasan enzim-enzim hidrolitik untuk mencerna zona pellucida tersebut. Lalu masuk ke tahapan yang keempat, nah tahap penetrasi. Nah, zona pellucida yang telah diinduksi oleh reaksi autosom, nantinya sel sperma ini bisa menembus zona pellucida tersebut. Lalu masuk ke tahapan yang terakhir, yaitu tahap peleburan membran sel gamet. Nah, sel sperma yang berhasil masuk ke zona pellucida tersebut akan memutuskan bagian ekornya, yang kemudian bagian kepalanya ini akan masuk ke sitoplasma sel telur, karena bagian kepalanya ini mengandung kromosom X dan Y yang sebagai penentu jenis kelamin tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perjalanan sel gamet sampai ke tempat pembuahan. Gambar di samping saya menunjukkan bahwa ini merupakan tahapan perjalanan sel gamet sampai ke tempat pembuahan. Untuk tahapan-tahapannya sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama ada tahap ovulasi. Tahap ini merupakan tahap pelepasan sel telur yang sudah siap untuk dibuahi. Selanjutnya, sel telur yang sudah siap dibuahi ini akan masuk ke tahapan fertilisasi, di mana pada proses fertilisasi ini sel telur ini akan bertemu dengan sel sperma yang nantinya akan membentuk suatu sel tunggal yang baru yang disebut dengan zigot. Nah, zigot yang telah dihasilkan oleh proses pembelahan akan mengalami proses pembelahan secara mitosis yang nantinya proses pembelahan mitosis ini akan menghasilkan
dua sel anakan identik, lalu dua sel anakan ini akan melakukan pembelahan lagi menjadi 4 sel, dan dari 4 sel ini akan mengalami pembelahan akan menjadi 8 sel, dan seterusnya sehingga menjadi morula. Nah, morula yang telah mengalami pertemuan dan perkembangan ini akan berubah menjadi blastula, di mana blastula ini terdapat rongga yang berisi cairan yang disebut dengan cairan blastosol. Nah, selanjutnya blastula ini akan mengendap ke dalam dinding rahim, di mana dinding rahim ini merupakan lapisan endometrium yang akan menjadi proses dari implantasi tersebut. Sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan apabila ada kesalahan kata ataupun materi yang telah saya sampaikan tadi, saya mohon maaf dan terima kasih.